Bye guys, hi ladies. 띵한 놈들 나왔다 바라바라 밤나파를 불어라 어디 몸 좀 풀어볼까 나 달아달아 닻을 높이 올려라 Jenis-jenis budget bahan mentah. Budget bahan mentah adalah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Adapun jenis-jenis dari budget bahan mentah ada 3. Yang pertama yaitu budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang kedua ada budget pembelian bahan mentah. Dan yang ketiga ada budget biaya bahan mentah. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah. Budget unit kebutuhan bahan mentah adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang, di mana di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas bahan mentah yang dibutuhkan, jumlah atau kuantitas bahan mentah yang dibutuhkan, dan waktu atau kapan bahan mentah tersebut dibutuhkan yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi atau produk yang membutuhkan bahan mentah tersebut, serta tempat atau departemen di mana bahan mentah tersebut akan diolah. Budget unit kebutuhan bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah atau baku. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksi khususnya tentang kualitas dan kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah yaitu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang pembelian bahan mentah secara periode yang datang, yang di dalamnya meliputi rencanaan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu bahan baku tersebut akan dibeli. Kegunaannya untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Yang kedua, penyusunan budget utang dan budget kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget pembelian bahan mentah. Yang pertama yaitu budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan pada setiap melakukan pembelian bahan mentah atau set up cost. Yang ketiga yaitu biaya yang dianggap perusahaan sehubung penyimpanan barang di gudang. Yang keempat yaitu fluktuasi harga bahan mentah dari waktu yang akan datang. Yang kelima yaitu tersedianya bahan mentah di pasar. Yang keenam yaitu modal kerja yang tersedia di pasar. Yang terakhir yaitu ketujuh kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah atau inventory politik. Selanjutnya, kebijaksanaan di bidang persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama fluktuasi produksi dari waktu ke waktu, yang kedua yaitu fasilitas tempat penyimpanan, yang ketiga yaitu biaya-biaya yang timbul selama masa penyimpanan, yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan bahan mentah, yang kelima yaitu lamanya lead time atau waktu tunggu, yang keenam yaitu modal kerja yang dimiliki. Bentuk dasar budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah dapat disusun apabila total kebutuhan bahan mentah untuk suatu periode telah ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan bahan akhir ditambah dengan kebutuhan bahan mentah untuk produksi. Di sini kita dapatkan jumlah kebutuhan
Terus, dari jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, dapatlah pembelian bahan mentah. Dalam budget pembelian bahan mentah dicantumkan 1. Jenis bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. 2. Jumlah yang harus dibeli. 3. Harga persatuan bahan mentah. Jumlah pembelian paling ekonomis atau economic order quantity. Dalam menghitung EOQ, dipertimbangkan 2 jenis biaya yang bersifat variabel. Yang pertama, biaya pemesanan, misalnya biaya persiapan, pemesanan, administrasi, pengiriman pemesanan, dan lain-lain. 2. Biaya penyimpanan, misalnya biaya pemeliharaan, asuransi, perbaikan, kerusakan. Dengan memperhatikan kedua jenis biaya di atas, maka jumlah pembelian ekonomis dapat dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar 2RS per PI atau EOQ sama dengan akar 2RS per C per unit, yang dimana R adalah jumlah bahan mentah yang dibeli, S adalah biaya pemesanan, P adalah harga atau unit bahan mentah, I adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen di persediaan rata-rata, dan C per unit adalah biaya penyimpanan setiap bahan mentah. Contohnya, diketahui PT Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama 2008 adalah 180 kilo. Setiap kali dipesan akan dikeluarkan biaya sebesar Rp100 sebagai biaya perangko. Harga per kilo bahan mentah adalah 250. Biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Ditanya, hitunglah jumlah pembelian yang paling ekonomis. Gunakan rumus yang tadi, yaitu EOQ sama dengan akar 2RS per PI. Setelah diketahui, ada R-nya jumlah biaya bahan mentah yang dibeli sebesar 180 kilo. Kemudian diketahui juga di sana ada biaya pemesanan sebesar Rp100. Kemudian ada harga atau unit bahan mentah sebesar 250 dan biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen di persediaan kata-kata sebesar 40%. Kita masukkan semua angka tersebut ke persamaan rumus. Jadi didapatlah akar 2 dikali 180 kali 100 per 250 dikali 0,4, sehingga dapatlah hasilnya adalah 60 kilo. Budget biaya bahan mentah adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang datang. Kemudian ada kegunaan dari budget biaya bahan mentah. Kegunaan dari budget biaya bahan mentah yaitu sebagai dasar untuk penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan, bersama-sama dengan budget TKL dan BOP. Lalu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi budget biaya bahan mentah, diantaranya 1. Budget unit kebutuhan bahan mentah. 2. Budget pembelian bahan mentah. 3. Metode akuntansi bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan seperti FIFO, LIFO, dan Moving Average. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bentuk biaya bahan mentah. Di dalam tabel ini dijelaskan ada 3 jenis bahan mentah, yaitu jenis A, jenis B, dan jenis C. Pada jenis A, ini kebutuhannya adalah 216.000 dengan harga Rp20, maka biaya yang diperlukan adalah 4.320.000. Pada jenis B, ini kebutuhannya adalah 180.000 dengan harga Rp30, maka biaya yang diperlukan adalah 5.400.000. Pada jenis C, ini kebutuhannya adalah 144.000 dengan harga Rp15, maka biaya yang diperlukan adalah 2.160.000 dengan biaya keseluruhan sebesar 11.880.000 rupiah.